Tapi yang jadi masalah itu kan saya berdiri hanya jarak beberapa meter saja dari istri Presiden Mesir itu, dan di samping-samping itu adalah tamu-tamu VIP semuanya. Tamu-tamu begitu. penting seperti itu. Betul. Oke. Wah, itu pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Halo Sobat Pustaka, selamat datang di podcast JC. Kembali lagi dengan saya Yolanda Maharani. Kali ini saya akan membawakan episode spesial karena kita menyambut menjelang Lebaran, ya kan? Lebaran itu pasti kalian juga nggak akan asing dengan benda satu ini. Tapi biasanya dia udah mateng kan di atas meja makan gitu. Ada opor di sebelahnya, ada sambal goreng ati, ada sirup gitu kan. Kalau ini tayangnya nanti pas masih puasa, jadi kalian harus sabar-sabar saya bilang kesegaran sirup itu tadi. Oke, kita langsung balik. Ketupat ini sendiri itu biasanya identik dengan Lebaran kan. Bisa kita lihat di kartu ucapan segala macem gitu. Tapi kalian tahu nggak sih seberapa susahnya bikin ketupat itu sendiri, apalagi bagi kalian yang kayak saya kaum milenial gitu kan. Tapi gimana sih ketupat ini di zaman dulu, di zaman kita masih kecil mungkin ya. Tentunya saya nggak bakalan sendiri untuk mengupas tuntas tentang ketupat ini. Di samping saya sudah ada mantan kepala pasar Keputran yang akan menjelaskan tentang ketupat, karena kebetulan juga beliau ahli sekali membuat ketupat ini. Oke, selamat datang Bapak Joko. Gimana kabarnya? Baik Pak? Alhamdulillah baik saja. Oke, Sobat Pustaka pasti nggak asing kan dengan Pak Joko kan? Pak Joko pernah ada nih dan pernah hadir di samping saya juga. Kalau kalian belum nonton podcastnya yang saya bareng Pak Joko sebelumnya, bisa nonton di sini. Atau linknya ada di deskripsi nanti ya. Nanti bisa dicantumkan di situ. Jadi kalian tinggal klik terus tonton. Oke Pak Joko, ketupat ini sendiri kan di Indonesia sudah menjadi ciri khas gitu ya Pak ya, dan menjadi ciri khas Lebaran sendiri. Pak Joko ini sudah dari kapan sih Pak bisa membuat ketupat gitu Pak? Iya, terima kasih Mbak Yola. Saya belajar mulai sekitar tahun 70-an Pak, mulai SD. Oh, dari Pak Joko SD ya? Oke. Semakin sini saya memang mantan kepala pasar Keputran Utara. Identik pasar Keputran Utara itu pasar Sayur Mayur. Kebetulan nih para sahabat pustaka ini belinya tadi juga di sana ya Pak ya? Betul. Itu memang grosir Janur sama apa ya? Pokoknya untuk perlengkapan untuk manten-manten di sana semua. Oh, komplit ya Pak ya? Komplit, betul. Okay. Nah, kalau membuat kupat itu gandengannya ada satu lagi. Lepet. Betul sekali. Oke, wah saya pinter banget. Dibocorin tadi sama tim kreatif. Oke Pak. Nah, ketupat itu ada dua macam. Ketupat duduk dan ketupat segi empat. Oh, beda ya Pak ya? Kalau segi empat itu isinya banyak sekali. Ini yang segi empat. Oke. Empat ini ya, empat. Iya. Ya. Ini terus yang duduk segi lima ini. Oh. Ini segi lima. Oke. Beda ya Pak ya? Iya, beda. Ya beda. Oke, iya. Beda. Ya. Segi empat sama segi lima. Beda. Terus isinya lebih banyak segi empat. Ya, dari besarnya aja udah kelihatan ya. Nih Pak ya. Jadi kalau membuat ketupat ini segi empat itu enggak langsung, setelah dilipat-lipat itu dilipat satu lagi. Kalau yang segi lima itu dilipat-lipat langsung jadi. Dilipat-lipat. Iya. Kelihatannya gampang sekali itu Pak. Iya, betul. Dilipat gitu. Ini tambahan satu lagi lipatan. Oh, oke. Pak, zaman dulu nih kelihatannya tadi Pak Joko udah belajar dari SD gitu kan? Iya. Nah, tapi dari kan orang tua. ini
Dari SD berarti umur sekitar antara di bawah 10 tahun gitu kan ya. Iya betul. Sedangkan saya sendiri ini yang sudah 20 tahunan nggak bisa kok bikin kayak gini. Ya makanya itu. Itu Apa pun dari dulu sampai udah melekat, diwajibkan gitu, Pak? sampai melekat di pikiran saya. Oh Jadi gitu. nggak sampai lupa. Oh gitu, Pak. Dulu itu emang wajib gitu, Pak, bikin kayak gini gitu. Katanya sih dari orang tua-tua Mm-mm. dulu. Memang seperti itu. Oh wajib gitu ya. Iya. Katanya itu menurut adat seperti itu. Oh oke, seperti itu. Iya. Oh, Gus, bisa kesini sebentar, Gus. Nah, pokoknya sebentar. Sebentar, Pak. Sebentar. Tim kreatif, bangku. Bu, Pak, bisa bukannya geser? ini Iya. sedang Udah, Sorting. Gus. Duduk dulu, Gus. Kan Ini monggo. duduk dulu, Gus. Ayo, Gus. Duduk Sebentar, dulu. sebentar. Bingung saya ini. Oke. Bisa? Oh, ya, Oke. terima kasih. Terima kasih untuk Kang Arif yang sudah menyediakan kursi dan face shield. Oke. Jadi gini sahabat pustaka, kemarin itu kan Gus ya, Gus sempet nih cerita-cerita waktu kita lagi habis buka puasa gitu, nongkrong-nongkrong. Gus cerita tentang waktu Gus ada di Mesir, Gus menghadiri sebuah acara resmi pemerintahan. Kebetulan kan ya, tamunya itu ada istrinya presiden. Nah, sahabat pustaka, tapi katanya Gus Basir, acara tersebut kacau banget. Gimana Gus itu ceritanya, Gus? Oh, itu. Iya. Jadi gini ceritanya waktu itu kan ada kegiatan acara kebudayaan Indonesia dan Mesir. Jadi Oke. itu acara besar, dihadiri sekitar 1.000 orang. Jadi gedungnya besar, 1.000 orang. Yang menghandle kegiatan untuk dekorasi acara itu Kebetulan Gus Basir. saya. Oke. Saya memimpin dekorasi itu. Oke. Nah, terus di antara hiasan karena waktu itu beberapa hari setelah Idul Fitri, maka saya kasih hiasan ini, apa namanya? Ketupat begitu. gini, Tapi gitu. bahannya bukan gini sih, bahannya dari apa namanya? Pita itu. Oke. Tapi besar-besar, itu kan saya pakai hiasan. Nah, ceritanya sebelum acara dimulai, Ya. itu orang-orang Mesir pejabat kepresidenan itu sempat tanya, itu apa begitu? Oh, ini khas Indonesia dan sebagainya. Ini kan acara kebudayaan begitu. Iya, Acara kebudayaan dan dihadiri oleh Dubes Indonesia juga sama ada dari yang pihak Mesirnya tadi ada ada istri dari istri presiden Mesir begitu. Oke. Nah, tahu-tahu dari pihak Mesir minta secara mendadak, bisa nggak ini dimunculkan acara, salah satu di antara acara itu dipraktekkan membuat ketupat cara di hadapan membuatnya. begitu. Nah, Dia terus makanya. gimana Gus, kok bisa kacau gitu? Nah, yang jadi masalah itu begini, itu kan mendadak kan. Iya. Dan saya disuruh naik panggung. Saya itu memang punya kelemahan kalau di hadapan hadirin, di panggung, di podium atau apapun, saya harus melihat hadirin. Oh, melihat penontonnya seperti itu. Betul. Oke. Saya kalau tidak melihat hadirin, pasti saya grogi begitu. Makanya kalau seandainya saya disuruh pidato baca teks, nggak bisa saya. Tremor langsung. Pasti. Nah, betul begini gitu. Nah, yang jadi masalah, mereka kan langsung menuju saya secara mendadak karena mereka melihat bahwa saya sering naik panggung atau gitu. Oh, pasti bisa dikira begitu. Biasa gitu ya, Gus ya. Saya sudah menolak dan ini permintaan dari istri presiden begitu, istri presiden Mesir begitu. Iya. Waduh, ya nggak ada akhirnya. Nggak bisa nolak ini. Betul. Saya naik. Iya. Nah, yang jadi masalah membuat ketupat, itu membuat ketupat itu kan kita menghadap fokus dengan ketupat kita nggak bisa melihat hadirin. Iya. Disitulah saya itu sudah, apa namanya, grogi banget, nervous. Nah, begitu nervous, kurang satu lubang anyaman itu hilang. Saya bingung. Nah, bisa pinjam ini sebentar. Oke, bisa Gus. Jadi gini, saya kurang satu lubang,
karena satu bangsa bingung kan, akhirnya saya cari-cari begini. Saya tanpa melihat hadirin, situasi hadirin bagaimana saya nggak tahu, pokoknya saya bingung melihat nyari lubang ketupat ini. Gimana nyelesainnya ini tadi? Begitu saya muter-muter ini, Iya. hadirin itu kayaknya ternyata mereka itu mengira bahwa ini sudah selesai dan dikira saya menunjukkan muter-muter begini. Mereka satu gedung kurang lebih 1.000 orangan itu Iya. tepuk tangan semuanya. Wah, gitu. Begitu. Padahal saya nggak tahu, kan saya bingung kan? Iya. Saya bingung, saya bikin begini, ditepuk tangan orang sedemikian, saya semakin bingung. Waduh, saya kira mereka itu mempermalukan saya begitu. Oh, dikirain gojloki gitu ya, Gus. Betul. Akhirnya saya bongkar lah karena saya bingung nyari satu lubang, saya bingung. Wah, sudah blank pokoknya otak saya. Saya mau mulai dari awal, saya bongkar. Begitu saya bongkar, tambah gaduh lagi. Terus waduh, saya mau mengulang lagi, bingung mau kegaduhannya tambah. Dan saya lihat itu kamera kan banyak itu, kamera besar-besar itu. Itu pada minggir, seret. Nggak ada yang menyorot ke saya lagi. Kemudian untung ada salah satu panitia itu yang yang kreatif juga sih, langsung ngambil ketupat yang asli yang sudah jadi, langsung berdiri di depan saya. Hadirin, inilah yang sudah selesai itu, begitu. Dan saya alhamdulillah ada penyelamat. Betul, begitu. Tapi yang jadi masalah itu kan saya berdiri hanya jarak beberapa meter saja dari istri presiden Mesir itu, dan di samping-samping itu adalah tamu-tamu VIP semuanya, tamu begitu. Penting seperti betul. Itu. Wah, itu pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Saya malu sekali. Bukan hanya sekedar malu, itu kan saya aktif di KBRI di Kairo. Di kedutaan itu. Wah, orang se-KBRI langsung kacau semuanya itu. Saya dimarah-marahin, ada salah satu dari pejabat di KBRI itu, diplomat pejabat KBRI, itu waktu itu dia adalah mantan ajudannya Bapak Presiden Soeharto dulu. Wah, itu setelah acara dimarah-marahin. Kamu macam-macam gitu, mempermalukan bangsa dan sebagainya. Wah, saya nggak ada katanya, saya hanya mohon maaf. Itu kalau di Indonesia kamu sudah kena hukuman itu. Wah, ya bagaimana lagi. Tapi setelah itu kan kacau sekali itu. Orang pada ribut, pada membicarakan saya, dan sudah pokoknya masyarakat Indonesia khususnya di KBRI itu pokoknya di antara fokus pembicaraan tentang saya. Wah, rasanya coba Mbak Yola bagaimana? Itu pasti deg-degan banget, terus apalagi bakalan jadi trending topik di tempat itu. Nah, tapi setelah sekian lama, bagi saya itu alhamdulillah saya bersyukur pernah mengalami hal seperti itu. Karena apa? Ini adalah sebuah pengalaman spesial yang tidak mungkin terulang lagi dan tidak mungkin saya berani mengulangi, begitu. Mbak Yola tahu saya kan memang sedikit suka dengan tantangan. Iya, gitu. seperti Dalam itu. hidup saya suka dengan ada tantangan-tantangan. Nah, ini adalah sebuah tantangan yang alhamdulillah itu Allah menciptakan khusus untuk saya, begitu. Special moment gitu. Betul. Ya, Gus. Jadi waktu itu saking takutnya, saking waduh itu sudah dimarahi orang dan sebagainya. Tapi sekarang menjadi sebuah kebanggaan bahwa itu sebuah pengalaman yang Allah saja yang mengatur buat Gus Bashir, buat saya khusus, gitu. Dan itu sebuah pengalaman menarik menurut saya. Karena apa? Bisa diceritakan. Pengalaman gitu. aneh gitu. Dan penuh tantangan begitu. Tapi mohon maaf Mbak Yola. Iya. Sebentar, ini sudah jam berapa? Oh, bentar. Jadi mohon maaf saya tidak punya waktu panjang. Ya, mohon maaf pemirsa, mohon maaf sedikit mengganggu acara podcast kalian. Masalah sih Gus, ya. Oke, mohon maaf ini saya kembalikan atau bagaimana? Oke, di situ aja Gus. Oh, iya. Nanti biar tim kreatif yang ngambil. Oke. Terima kasih. Mohon maaf. Oke. Hati-hati ya Gus ya. Hati-hati. Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk tim kreatifnya juga yang sudah dibantuin nih. Dari tadi nih pemirsa atau sahabat pustaka, saya lihat Pak Joko ini lagi asik bikin ketupat itu sendiri. Ayo Pak, saya diajarin Pak gimana caranya Pak.
kebetulan saya belum bisa untuk mewakili sahabat pustaka gitu Pak. Ya bisa geser dulu. ya geser dulu Biar enak. Pak. Nanti biar sahabat pustaka bisa jelas gitu. Itu udah jadi belum Pak? Belum. Masih lama. Saya kapan diajarinya Pak? Ayo Pak, saya diajari Pak. Ini gimana Pak? Sobat pustaka pasti kalian juga kepo kan gimana bisa jadi kayak gini kan? Sama saya juga. Kan saya juga nggak bisa kan. Jadi karena kalian nggak bisa kesini kan, biar saya yang mencontohkan ke kalian. Tapi kalau dicontohkan langsung gini, durasinya kepanjangan. Enggak. Untuk episode lengkapnya, kalau kalian mau lihat ini, 2 janur ini jadi kayak gini, nantikan podcast JC selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa ikuti keseharian Pustaka JC di Instagram kita, tentunya di pustakajc.co. Oke, cukup untuk podcast kita kali ini.